Nggak mungkin nggak ditiru pasti. Saat ada bisnis yang running itu akan sebagai tolak ukur orang untuk memulai bisnis dan sebagai referensi lah untuk dia memulai bisnis. Itu pasti nggak mungkin tandanya saat kita ditiru, tandanya bisnis kita running sih sebenarnya. Itu kita membuat kita sebagai kita pede juga, jadi kita senang juga karena dari kita akhirnya membuat inspirasi orang lain yang akan memperkerjakan banyak orang lagi di sananya. Halo, perkenalkan nama saya Haidar, saya 29 tahun, saya asli Jogja. Di sini saya akan bercerita tentang nasi kulit surga. Jadi kalau nasi kulit surga itu kita jualan bisnis F&B kuliner. Kita starting dari Jogja, kita jualannya kulit sih utama sebagai main course-nya. Kita sekarang udah dari Jogja, pertama kita bukanya di tenda di UGM, di Lesian di sana, dan alhamdulillahnya sekarang kita udah ada di Jawa, ada di Bali, di Jawa ada di Jakarta, Jogja, Semarang, Bogor, Cirebon, Malang, Surabaya. Kalau di Bali kita juga ada beberapa outlet, ada di Samarinda dan ada di Tanjung Selor. Di Makassar juga udah ada gitu. Kita mulai dari tahun 2018 dan sekarang di tahun ini kita udah ada 35 outlet. Itu sih kalau nasi kulit. Secara konsep jualan produknya sama, tapi tempatnya beda karena kita starting awalnya emang dari tenda. Kita nyoba jualan tenda itu dan nextnya itu tenda itu nggak bisa gampang diduplikasi, dan secara brand karena kita jualan tenda awal adalah permulaan nyari modal sekecil-kecilnya, tapi setelah jalan ternyata nggak semua tempat itu kita bisa pakai tenda, jadi akhirnya kita akan menyesuaikan pasar juga. Akhirnya sekarang kita juga ada yang di rukonya di store lumayan besar-besar juga mulai banyak karena itu akan ngaruh juga. Nah, lokasinya itu dan bentuk outletnya akan tergantung dengan market di sananya. Ada yang dia cuma dine-in only, ada yang take away only, atau ada yang dine-in tempatnya besar, jadi tergantung kepadatan dari daerah tersebut, bisa kayak gitu. Kalau ini aku ada partner. Jadi ceritanya dulu tuh aku punya beberapa teman, kita barengan nyoba bikin bisnis. Pengennya tujuannya kan buat kumpul aja, awalnya kita nggak ada ekspektasi apapun untuk bisnis ini. Jadi kita tujuannya kumpul, biar sering main bareng dengan target omset sekian gitu kan, yang nggak terlalu besar. Jadi targetnya situ tujuannya biar bisa ketemu bareng-bareng. Dan dari awal tuh kita punya perjanjian bahwa bisnis ini nggak boleh ganggu bisnis utama kita. Awalnya kayak gitu, tapi setelah jalan ternyata potensialnya potensial banget lah. Kita lama-lama makin rame, akhirnya ya udahlah kita seriusin. Akhirnya kita mulai seriusin di situ. Ada partner saya kalau itu. Jadi kenapa kita punya sistem franchise itu karena juga kita juga bukan orang yang punya uang banyak untuk bikin store yang banyak ya. Jadi franchise itu dimulai dari saat kita jualan pertama di Jogja, di Jakal, di tenda itu ternyata demand-nya tinggi banget. Jadi sampai kita nggak bisa nyukupin karena lokasi, karena tempatnya udah kecil, nggak terlalu besar. Terus Gojek juga udah antrinya cukup panjang. Akhirnya kita tahu bahwa ini market cukup kuat di sini. Secara survei mungkin kalau secara bisnis fast model segala macam itu mungkin kita nggak belajar detail di sana ya, tapi kita ngeliatin secara intuisi ini kayaknya udah bagus nih gitu kan. Akhirnya kita coba perbesar outletnya dan kita perbanyak outletnya di Jogja. Waktu itu kita bikin ada 9 outlet untuk di Jogja. Tujuannya adalah pertama emang scale up market, yang kedua jadi top of mind-nya dulu. Karena produk kita sadar bahwa produk kita itu gampang ditiru. Karena kita memulai melihat peluang yang baru, tapi ini juga gampang dilihat orang lain. Jadi sebelum orang lain meniru itu, kita pengen jadi top of mind-nya dulu. Sebagai brand yang jual kulit pertama kali di Indonesia, nasi kulit yang sebagai main course utamanya ya. Nah karena kita pengen bikin outlet sebanyak-banyaknya, tapi kapabilitas keuangan yang kurang mampu, akhirnya kita buka sistem kemitraan awalnya. Kita buka kemitraan di Jogja sebagai trial. Ternyata sistem kemitraan yang kita buat karena kita belajar sambil jalan ya, jadi kemitraannya belum tentu optimal lah, masih banyak kalang kabutnya, masalah segala macam. Akhirnya setelah kita olah terus-terusan, akhirnya kita sepakat untuk menjualnya sebagai franchise, bisnis franchise. Nah, kita jual franchise pertama itu kita mulai dari Jakarta saat kita udah start outlet pertama, habis itu kita jualan franchise. Nah, ternyata franchise itu cukup lebih mudah daripada kemitraan karena harus ada audit dan lain-lainnya. Ya plus minus ya, kalau kemitraan kita dapat sharing profit, kalau franchise itu kita dapat royalty fee dari sharing omsetnya, tapi lebih gampang hitungnya, seperti itu sih.
Bagi teman-teman yang ingin bisnisnya tumbuh 10 kali lipat, ikuti terus video-video dari Aksoro. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. See you next video.